pembelajaran hari ini. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah menyelesaikan membahas mengenai konflik dan kekerasan sosial. Nah, pada pertemuan di siang hari ini, kita akan mulai membahas bab 5, yakni mengenai integrasi sosial. Sebelum masuk ke pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing mulai. Selesai. Oh iya, Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang hari ini tidak masuk kelas? Oh, nihil ya, berarti semua masuk. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan materi, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang sudah pernah mendengar atau mengetahui mengenai integrasi sosial? Bayu bisa menjelaskan apa itu integrasi sosial? Nah, betul sekali yang dikatakan Bayu. Nah, sambil Ibu menjelaskan materi, silahkan buka LKS seperti biasa halaman 60. Seperti yang dikatakan teman kita Bayu tadi, jadi integrasi sosial itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan pembauran sesuatu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nah, dapat disimpulkan secara umum, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian ada faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya integrasi sosial. Faktor pendorong itu ada dua ya, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari 3 hal. Yang pertama adalah kesadaran diri sebagai makhluk sosial. Jadi, manusia itu yang diciptakan oleh Tuhan merasa sadar bahwa dia hidup itu membutuhkan orang lain. Yang kedua, ada tuntutan kebutuhan. Ini bermaksud bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhannya pasti membutuhkan orang lain. Dan semakin maju seseorang, maka kebutuhan yang dibutuhkan akan semakin banyak. Dan yang ketiga adalah jiwa semangat gotong royong. Jadi manusia itu yang tinggal dalam suatu masyarakat memiliki jiwa solidaritas untuk membangun kerjasama dalam masyarakat. Nah, kemudian ada faktor eksternal yang terdiri dari 5 hal. Yang pertama, ada tuntutan perkembangan zaman. Jadi, zaman itu berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Nah, dinamika masyarakat saat ini kan berbeda-beda, ada perbedaan ras, suku, agama, kepercayaan. Nah, itu yang membuat masyarakat itu harus dituntut untuk saling berkomunikasi, saling berhubungan, saling menghargai satu sama lain. Nah, untuk yang kedua, ada faktor persamaan budaya. Faktor persamaan budaya ini akan semakin mendorong kemudahan terjadinya integrasi sosial. Karena mereka yang sama budayanya itu akan semakin memiliki kepercayaan satu sama lain. Kemudian yang ketiga, ada terbukanya kesempatan. Kesempatan apa yang terbuka? Kesempatan dalam segala hal. Maksudnya, orang itu akan membuka kesempatan kepada siapapun untuk bergabung dengan kelompoknya tanpa memperhatikan ras atau latar belakang yang lain. Nah, kesempatan itulah yang mendorong masyarakat untuk mudah berbaur dan memudahkan integrasi sosial. Kemudian yang keempat, ada persamaan visi, misi, dan tujuan. Walaupun masyarakat itu berbeda-beda latar belakangnya, namun mereka pasti ada yang tetap memiliki kesamaan dalam visi, misi, dan tujuan. Nah, persamaan itulah yang memudahkan terjadinya integrasi sosial. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adalah adanya sikap saling menghargai dan toleransi. Nah, adanya sikap saling menghargai dan toleransi dalam masyarakat ini akan mempersedikit terjadinya konflik atau tidak mudah menimbulkan konflik. Nah, ketika ada faktor pendorong, maka juga ada faktor penghambat terjadinya integrasi sosial yang dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama adalah terjadinya konflik. Konflik itu dapat menghambat terjadinya integrasi sosial.
karena konflik dapat memutuskan hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian yang kedua ada diskriminasi atau pembedaan terhadap ras, agama, suku, atau kepercayaan yang lain. Nah, sikap membeda-bedakan itulah yang tidak bisa menyatukan masyarakat dengan mudah. Jadi itu juga menghambat terjadinya integrasi sosial. Nah, kemudian yang ketiga ada rendahnya sikap toleransi antara satu dengan yang lain. Nah, jika tidak ada toleransi, maka integrasi sosial juga akan sulit dilakukan karena masyarakat tidak saling menghargai satu dengan yang lainnya. Nah, kita langsung masuk ke bentuk-bentuk integrasi sosial. Bentuk-bentuk integrasi sosial itu dibagi menjadi: 1. Integrasi berdasarkan penyebabnya, 2. Integrasi berdasarkan hasilnya, dan ketiga, integrasi berdasarkan ruang lingkupnya. Berdasarkan penyebabnya, integrasi sosial dibagi menjadi 5 hal yang meliputi integrasi ideologis, integrasi normatif, integrasi koersif, integrasi instrumental, dan integrasi fungsional. Berikutnya, berdasarkan hasilnya, integrasi sosial dibagi menjadi 2 hal yang cukup penting. Yang pertama ada asimilasi dan ada yang kedua akulturasi. Asimilasi merupakan penggabungan 2 atau lebih kebudayaan yang hasilnya itu menghasilkan kebudayaan baru atau menghilangkan ciri khas dari kebudayaan lama. Contohnya, pakaian yang sekarang kita pakai ini di zaman modern adalah asimilasi dengan budaya barat. Karena kita sekarang ini sudah tidak menggunakan kebaya lagi, seperti itu. Nah, yang kedua ada akulturasi. Akulturasi adalah kebalikan dari asimilasi. Akulturasi merupakan penggabungan 2 atau lebih kebudayaan yang hasilnya itu tidak menghilangkan ciri khas dari kebudayaan yang lama. Contohnya di daerah Rembang, ada rumah dengan gaya arsitektur Cina kuno yang dipadukan dengan rumah gaya arsitektur Jawa Tengah. Berikutnya, berdasarkan ruang lingkupnya, integrasi sosial terbagi menjadi 6 hal. Yang pertama ada integrasi keluarga. Ini adalah integrasi yang terjadi dalam suatu keluarga. Kemudian kedua ada integrasi kekerabatan. Ini terjadi dalam integrasi misalnya dalam kekerabatan tali saudara atau kekerabatan perkawinan seperti itu. Nah, yang ketiga ada integrasi asosiasi. Ini integrasi yang terjadi dalam suatu perkumpulan. Kemudian yang keempat ada integrasi masyarakat. Ini adalah integrasi yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang kelima ada integrasi suku bangsa. Ini lebih ke integrasi antar kebudayaan dalam suatu suku bangsa. Kemudian yang keenam ada integrasi bangsa. Ini merujuk ke integrasi dalam suatu negara seperti sejarahnya seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita masuk di proses integrasi sosial. Menurut Okbum dan Nimkov, integrasi sosial itu melalui 4 proses yang berupa akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi. Dalam proses akomodasi, individu atau kelompok saling menyesuaikan diri. Kemudian ke proses selanjutnya, yaitu proses kerjasama. Di sini individu saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ada. Kemudian ke proses selanjutnya adalah proses koordinasi. Di sini individu diatur dan juga dipersatukan agar mereka dapat mencapai tujuannya dengan baik. Dan yang terakhir adalah proses asimilasi. Di sini pendapat-pendapat dari individu atau kelompok yang berbeda-beda tadi disatukan dan menghasilkan sebuah keputusan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati oleh semua anggota. Nah, seperti itu materi yang dapat Ibu jelaskan di pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan Jessie, mau tanya apa? Ya betul, seperti yang kita ketahui, perasaan in group yang terlalu berlebihan itu berarti kita itu terlalu terikat dalam kelompok kita. Nah, keadaan yang terlalu terikat atau terlalu yang berlebihan itu berdampak tidak baik. Nah, contohnya itu kita tidak bisa melakukan integrasi dengan baik kalau kita itu terikat dengan kelompok kita. Kita cenderung untuk tidak mau berbaur dengan kelompok lain. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka hari ini Ibu akan menyediakan games buat kalian. Yeay! Nah, di games kali ini kita akan bermain menggunakan aplikasi Kahoot. Yang perlu kalian siapkan hanya smartphone atau laptop juga bisa. Dan pastinya data internet.
Nah, di games nanti Ibu akan menyediakan 5 soal untuk kalian kerjakan dan pilihlah jawaban yang benar. Di games kali ini Ibu tidak mengambil nilai, kita hanya seru-seruan, asik-asikan saja. Dan untuk memperdalam materi yang tadi telah Ibu jelaskan kepada kalian, supaya makin nyantol gitu ya. Oke, perlahan-lahan kita akan mulai gamesnya ya. Siapkan dulu smartphone-nya atau laptopnya, sudah? Oke, kemudian kalian membuka browser apapun lah aplikasi browser yang ada di HP kalian. Setelah kalian buka, silahkan ketik www.kahoot.com. Silahkan play game, diklik play game maksudnya. Selanjutnya silahkan kalian masukkan kode PIN yang Ibu tampilkan ini ya. Oke, kita tunggu dulu ya sampai semua masuk. Jadi nanti kita bisa bermain bersama-sama. Sudah semua? Oke, kalau sudah, silahkan kalian boleh start. Tidak terasa ya sudah selesai gamesnya. Pasti seru kan? Oke, kalian semua hebat. Yang ada di sini yang sudah mengerjakan games tadi semuanya hebat. Kapan-kapan kita main games lagi ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau memberi pekerjaan untuk kalian kerjakan di rumah. Ini dicatat ya, tolong. Tugasnya adalah kalian cari satu contoh akulturasi dan satu contoh asimilasi beserta gambarnya. Jadi nanti kalian kerjakan di Word, kemudian kalian beri gambar dan keterangan apa itu. Kemudian kalau sudah nanti bisa dikumpulkan lewat Google Classroom kelas 11 IPS 1. Paling lambat dikumpulkannya minggu depan. Jadi tidak boleh ada yang tidak mengerjakan. Paham semua? Kalau sudah berarti cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan dan gamesnya. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita di minggu berikutnya. Kita akan membahas tidak jauh dari integrasi sosial, yaitu kita akan membahas tentang reintegrasi sosial. Kalian siapkan ya, baca-baca dulu LKS-nya. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Bila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semangat selalu untuk kalian. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat siang.